Demi menyelamatkan ibuku dari jeratan hutang, aku menikahi nenek tua pemilik hotel berbintang secara diam-diam. Tapi semua berubah saat suatu rahasia terbongkar di malam pertama. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita langsung mulai saja ceritanya. Namaku Reza, usiaku 26 tahun. Aku bekerja sebagai resepsionis di sebuah hotel berbintang di Yogyakarta. Hidupku berjalan biasa saja sampai suatu saat aku mulai merasakan tatapan berbeda dari Bu Ratna, pemilik hotel itu. Seorang janda kaya berusia 72 tahun, dingin dan tertutup, tapi memiliki pengaruh besar di tempat kerjaku. Awalnya, perhatian Bu Ratna datang dalam bentuk pujian kecil dan candaan genit. Lalu dia mulai mengajakku makan malam secara pribadi. Sebagai karyawan, tentu aku merasa canggung tapi sulit menolak. Sementara itu, aku sedang terjepit oleh beban utang ibuku yang mencapai ratusan juta rupiah. Kami hampir kehilangan rumah, dan tak ada lagi yang bisa diandalkan. Aku mulai memanfaatkan perhatian Bu Ratna sedikit demi sedikit. Aku berpura-pura membalas perhatiannya, membuatnya merasa dibutuhkan. Bu Ratna pun mulai memberiku uang, hadiah, bahkan promosi kecil. Namun semuanya berubah ketika dia tahu niatku sebenarnya. Tatapannya berubah menjadi tajam dan suaranya dingin saat berkata, "Kalau kau tidak mau menikahiku, bukan hanya pekerjaanmu yang hilang. Aku bisa membuat hidupmu lebih buruk daripada utang itu." Demi ibuku, aku pasrah. Kami menikah tanpa sepengetahuan ibuku. Malam pertama bersama Bu Ratna adalah malam yang tak pernah kuduga. Aku duduk di tepi ranjang, memandangnya yang duduk dekat jendela, memandangi langit malam. Aku merasa terjebak, penuh kecemasan dan kebingungan. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana harus melanjutkan malam ini? Tiba-tiba, Bu Ratna berdiri perlahan dan mendekatiku. Langkahnya mantap dan penuh keteguhan. Dia berhenti tepat di hadapanku. Tatapannya bertemu mataku, tanpa kata-kata. Hanya keheningan yang penuh makna. "Reza," suaranya lembut seperti bisikan, "kau tak perlu malu. Ini hanya kita berdua." Tanganku bergerak tanpa sadar, seolah ingin meraih tangannya. Kami saling menatap, dan jantungku berdetak kencang. Tangan Bu Ratna menggenggam tanganku dengan lembut, memberi kehangatan yang mulai meredakan kecemasanku. Dia mengusap wajahku dengan sangat hati-hati, seperti memahami kegelisahanku. Kemudian bibirnya menyentuh bibirku dengan lembut. Perasaan campur aduk memenuhi hatiku. Malu, terkejut, takut. Namun aku sadar, ini adalah jalan yang harus kujalani demi ibuku. Sentuhan itu semakin dalam, dan aku terangkat sedikit dari kursi. Tangan Bu Ratna menyusuri bahuku, merangkulku, dan aku tak bisa menahan diri. Aku merangkulnya kembali. Malam itu, aku mencium seorang nenek yang jauh lebih tua dariku. Seorang wanita kuat dan penuh kuasa yang selama ini hanya kuanggap dingin dan tak terjangkau. Tapi perlahan, aku merasakan ketulusan dalam pelukannya. Dari rasa canggung, suasana berubah jadi lebih hangat dan intim. "Kau tak perlu takut, Reza," katanya dengan suara penuh kasih sayang. "Aku di sini untukmu." Malam itu juga, aku menyadari sisi lain Bu Ratna, sisi kesepian dan luka masa lalunya yang tersembunyi. Hidupku kini tak hanya terkait dengan utang ibuku, tapi juga terjerat dalam dunia yang jauh lebih rumit dari yang pernah kubayangkan. Keesokan paginya, rutinitasku kembali sebagai karyawan hotel, tapi suasananya berbeda. Bu Ratna memanggilku ke ruang kerjanya dengan senyum lembut yang jarang kulihat. Dia mengisyaratkan aku duduk di depannya. "Reza," katanya sambil membuka laci meja, "aku tahu kau masih cemas. Tapi ingat, kita sudah melewati banyak hal bersama." Aku hanya mengangguk, berusaha menahan kegelisahan yang terus membebani pikiranku. Ketika Bu Ratna mengeluarkan amplop besar dari dalam laci mejanya, mataku langsung tertuju pada isinya. Dengan hati-hati, dia meletakkan amplop itu di depanku.
Aku bisa melihat dengan jelas tumpukan uang dalam jumlah yang sangat besar. Aku tahu tentang utang ibumu. Suara Bu Ratna terdengar pelan namun tegas. Aku juga tahu betapa beratnya beban yang kau pikul. Tapi ini, Reza, aku memberimu uang ini untuk membantu ibumu. Aku terdiam, menatap tumpukan uang itu. Jumlahnya sangat besar. Cukup untuk melunasi seluruh utang ibuku yang mencapai ratusan juta rupiah. Hati ini terharu. Tapi di sisi lain, ada rasa tidak nyaman yang membelit. Rasanya aku terjebak dalam permainan yang jauh lebih besar dari yang bisa ku mengerti. Bu Ratna, aku tidak tahu harus berkata apa. Suaraku terbata-bata. Dia tersenyum tipis. Kau tak perlu berterima kasih, Reza. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita. Kau dan ibumu akan bebas dari utang itu. Aku hanya ingin membantu. Namun di balik tutur katanya yang lembut, aku merasakan ada sesuatu yang tersembunyi. Ada rahasia yang tak ia ungkapkan. Aku belum siap mengetahui lebih banyak, tapi entah mengapa aku merasa harus menerima uang itu. Ibuku, yang selama ini hampir putus asa, pasti akan sangat berterima kasih. Namun malam itu, saat aku pulang dan memberitahu ibuku tentang bantuan uang itu, aku menyimpan rahasia besar. Aku tak bisa mengatakannya berasal dari pernikahanku yang terpaksa dengan Bu Ratna. Ibuku tidak tahu, dan aku harus merahasiakannya. Pernikahan ini menjadi beban yang terus menghimpit. Aku tahu, aku bisa melunasi utang ibuku dan mengubah nasib kami. Tapi aku juga harus menjaga rahasia yang berat ini. Dengan kekuasaannya, Bu Ratna memberiku pilihan yang sangat sulit. Apakah aku akan terus menyembunyikan kenyataan ini? Apa yang akan terjadi jika ibuku tahu kebenarannya? Hari-hari berlalu. Sejak malam pertama yang canggung itu, kami berdua berusaha bersikap biasa. Tapi kadang, saat aku lewat di depan ruang kerjanya, dia memandangku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada harapan? Kepuasan? Atau rasa memiliki? Aku tetap bekerja seperti biasa. Menyambut tamu, mengurus pemesanan, memastikan hotel berjalan sesuai standar. Namun kini aku membawa beban rahasia yang berat, yang bahkan tak kuberitahukan pada ibuku sendiri. Suatu malam, aku pulang lebih awal. Ibuku menyambutku dengan senyum cerah yang sudah lama hilang dari wajahnya. Reza, ibu baru saja bicara dengan pihak koperasi. Hutang kita sudah lunas. Jantungku berdegup lebih kencang. Bagaimana bisa, Bu? Apa kau dapat pinjaman dari bank? Aku terkejut mendengar mereka menghubungi ibuku begitu cepat. Aku dapat bantuan dari atasan di hotel, Bu. Kebetulan beliau tahu kondisiku. Jawabku sambil mengalihkan pandangan. Ibuku memelukku erat. Nak, kau tahu ibu merasa bersalah selama ini. Ibu hampir menjual semua barang di rumah. Tapi kau malah mengorbankan segalanya untuk ibu. Aku hanya terdiam, tak tahu harus merasa bahagia atau bersalah. Aku tak hanya mengorbankan tenaga dan waktu, tapi juga masa mudaku sendiri. Aku menikahi seorang wanita yang usianya hampir 3 kali lipat dariku. Seorang nenek yang kini menjadi istriku, meski ia tak pernah terdengar seperti istri dalam bayanganku. Beberapa hari setelah itu, aku mulai menyadari sesuatu yang aneh di hotel. Rekan-rekanku mulai menatapku berbeda. Ada yang terlihat iri, ada yang mencibir, dan ada pula yang malah semakin mendekat dengan nada menggoda. Dinda, resepsionis yang biasanya ramah, menyapaku dengan senyum sinis. Wah, Mas Reza, sekarang dekat banget ya sama pemilik hotel. Katanya tiap malam diajak ngobrol di ruangan pribadi. Ya. Aku pura-pura tertawa kecil, tapi tubuhku membeku. Apakah mereka mulai curiga? Di sisi lain, Bu Ratna semakin sering mengajakku makan malam, kadang di restoran hotel, kadang di villa pribadinya. Dia selalu bersikap halus, menyuapiku dengan cerita-cerita masa lalunya dan memperlakukanku seperti kekasih pertamanya. Namun semakin dekat aku dengannya, semakin jelas bahwa wanita ini menyimpan luka dalam yang tak pernah sembuh. Aku pernah percaya pada cinta, katanya malam itu. Kami duduk berdua di balkon villa, ditemani angin yang mengelus pelan dan langit yang mulai meredup.
Tapi cinta menghancurkan hidupku, Reza. Sejak itu, aku tak pernah membuka hati, sampai kau datang. Aku hanya menunduk. Hatiku tercabik. Aku bukan cinta. Aku hanya pelarian. Seorang pria muda yang terseret masuk ke dalam dunianya karena kebutuhan. Dan ketika dia menyentuh tanganku malam itu, seperti malam pertama kami dulu, hatiku tak lagi berdebar karena malu, tapi karena takut. Takut pada hari ketika segalanya terbongkar. Hari itu langit mendung. Seperti cerminan pikiranku yang gelap. Aku duduk diam di belakang hotel, merokok pelan. Sejak pernikahan diam-diam itu, dadaku penuh kecemasan yang tak bisa kubagi kepada siapapun, bahkan pada ibuku sendiri. Pernikahan itu bukanlah pernikahan seperti yang orang lain rayakan. Tak ada pelaminan, tak ada pesta. Hanya aku, Bu Ratna, seorang penghulu, dan dua saksi yang bahkan aku tak kenal. Semuanya berlangsung sunyi, cepat, rahasia. Dan setelahnya, aku kembali bekerja. Seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa hari setelah malam pertama kami yang kikuk, Bu Ratna memanggilku ke ruang pribadinya. Ia menyerahkan amplop coklat tebal. Aku sudah urus semuanya. Ini uangnya, 120 juta. Utang ibumu lunas sekarang. Tatapannya tajam, dalam, terlalu dalam untuk bisa kuhadapi dengan tenang. Aku menelan ludah, mengangguk pelan. Terima kasih, Bu. Ia menyela pelan, suaranya lirih namun menuntut. Panggil aku istri. Aku tercekat. Lalu, dengan getaran di lidahku yang berat, aku berbisik. Terima kasih, istriku. Malam itu aku pulang dengan tangan gemetar. Uang itu aku serahkan ke ibuku dengan alasan sederhana. Atasanku di hotel kasihan dan meminjamkannya tanpa bunga. Ibuku memelukku erat sambil menangis, tak henti mengucap syukur. Aku ingin jujur. Tapi bagaimana? Apa yang harus kukatakan? Bahwa aku menikahi seorang nenek pemilik hotel demi uang? Di hotel, Bu Ratna mulai sering muncul di dekatku. Kadang duduk di lobi hanya untuk menatapku bekerja. Kadang berdiri di pantry saat aku menyusun laporan, merapikan kerah kemejaku, menyentuh lenganku, lalu tersenyum. Semuanya dilakukan halus, tapi cukup mencolok. Gosip pun mulai beredar. Ada apa sih sebenarnya antara Mas Reza dan Bu Ratna? Bisik salah satu OB di koridor. Dan saat aku lewat, mereka tiba-tiba diam. Aku merasa seperti berjalan di atas tali tipis yang siap putus kapan saja. Puncaknya terjadi di siang yang terik. Seorang pria tua datang ke hotel. Jas mahal, rambut disisir rapi, tatapan tajam. Ia menghampiri Bu Ratna. Dari kejauhan aku melihat mereka bertengkar, pelan, tapi jelas. Lalu pria itu menatapku. Lama, dalam. Sebelum pergi, ia mengangguk ke arah Bu Ratna. Tak lama setelahnya, Bu Ratna memanggilku ke ruangannya. Wajahnya tegang, tak seperti biasanya. Reza, pria tadi itu keponakanku. Dia mencium sesuatu. Dia bisa membongkar semuanya ke dewan direksi. Aku tercekat. Lalu, kita harus bagaimana? Bu Ratna mendekat, berbisik. Kalau dia tahu kita menikah, aku bisa kehilangan posisi, bahkan sahamku. Aku butuh kamu tetap bersikap seperti bawahan biasa, tapi tetap menjadi suamiku, di balik pintu. Aku terdiam. Aku merasa seperti boneka dalam lemari kaca, keluar hanya saat dibutuhkan, lalu disembunyikan kembali. Namun aku belum tahu, badai yang sebenarnya baru akan datang. Beberapa hari berlalu, sunyi. Tapi hatiku tak pernah tenang. Malam-malamku dipenuhi kecemasan. Aku berpura-pura menjadi suami penuh perhatian, meski hatiku terus bertanya, sampai kapan? Hingga suatu malam, saat hendak menutup shift malam dan berjalan ke ruang Bu Ratna, aku melihat mobil hitam mewah berhenti di halaman hotel. Seorang pria berumur sekitar 60-an keluar. Setelan jasnya rapi, jam tangannya mahal, dan tatapannya seperti menyapu lobi untuk mencari sesuatu. Ia menatap potret Bu Ratna yang terpajang di dinding. Wajahnya berubah.
Lalu ia bertanya kepada resepsionis, apakah Bu Ratna ada di tempat? Resepsionis mengangguk. Sedang di ruangannya, Pak. Tapi biasanya tidak menerima tamu malam hari. Namun pria itu tak peduli. Ia langsung melangkah menuju ruang kerja Bu Ratna. Aku ingin mengejarnya, tapi baru melangkah satu langkah, tanganku ditarik staf wanita. Mas Reza, itu tamu VIP ya? Bisiknya penasaran. Aku hanya menggeleng. Entahlah, tapi dia seperti orang penting. Tak sampai 5 menit kemudian, pintu ruangan Bu Ratna terdengar dibanting. Pria itu keluar, wajahnya penuh amarah. Tatapannya menancap padaku. Kau Reza? Aku mengangguk, tegang, bingung. Dia mendekat, suaranya rendah tapi menusuk. Kau tahu siapa sebenarnya wanita itu? Dia bukan sekadar pemilik hotel. Dia janda yang sudah berkali-kali menikah, semuanya secara diam-diam, dan semua suaminya adalah pria muda yang akhirnya menghilang tanpa jejak. Aku tercekat, mulutku kering, dan saat ia mendekat lebih jauh, bisikannya membuat tengkuku merinding. Hati-hati, nak, kau mungkin yang berikutnya. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, pria tua itu pergi, meninggalkanku berdiri membeku. Kata-katanya menusuk, membekas. Bingung, takut, dan kini, curiga. Siapa sebenarnya Bu Ratna? Dan apa yang terjadi dengan suami-suaminya yang menghilang? Malam itu, dengan langkah berat, aku mendatangi ruangannya. Dia berdiri di depan jendela, menatap lampu kota yang sayup dan jauh. Aku tahu dia datang, katanya tanpa menoleh. Dia, mantan tunanganku. Dulu aku batal menikah karena dia berselingkuh dengan sahabatku. Sejak saat itu, aku tak percaya cinta. Aku hanya percaya pada kesetiaan, yang dibayar lunas. Aku hanya berdiri membeku. Kini aku sadar, Bu Ratna menyimpan lebih banyak rahasia dari yang bisa kutebak. Dan pertanyaannya mulai tumbuh dalam benakku. Apakah aku ini suami, atau hanya koleksi? Sejak malam itu, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Kata-kata pria misterius itu, semua suaminya menghilang, terus berputar dalam kepalaku. Senyum Bu Ratna yang dulu terasa hangat kini terasa seperti perangkap. Sentuhannya yang dulu menenangkan kini seperti jerat yang menyesakkan. Aku mulai menyelidiki diam-diam. Di ruang arsip, aku membuka berkas-berkas tua, folder berdebu yang bertuliskan, arsip pribadi. Beberapa nama pria muda tertera. Bukan staf hotel, tapi tamu khusus. Usia mereka tak jauh dariku. Mereka menginap lama, lalu hilang tanpa jejak. Gilang Setiawan, salah satu nama yang mencuri perhatianku. Kucari di media sosial. Kosong. Semua akun mati. Tak ada riwayat, tak ada bekas kehidupan. Kecurigaanku makin dalam. Sampai hari itu, di gudang belakang hotel yang sudah lama tak dibuka, aku menemukan koper merah besar. Terkunci rapat. Tersembunyi di antara rak besi berkarat. Setelah kupecahkan resletingnya, debu berhamburan, dan isi koper itu membuat lututku lemas. Baju pria, dompet kosong, jam tangan yang masih menyala. Semuanya bersih, seolah belum lama digunakan. Napas tercekat, jantung berdegup liar. Tubuhku dingin, nyaris membeku. Semua ini mengarah ke satu hal. Bu Ratna menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap. Dan malam itu, saat aku kembali ke kamarnya, dia menatapku dengan senyum asing. Kamu mulai nyaman jadi suamiku, kan? Aku diam. Tapi dalam diamku, aku menyusun rencana. Jika aku tak segera tahu apa yang sebenarnya terjadi, aku bisa jadi yang berikutnya. Sejak itu, aku mulai menjauh. Tak lagi menatap matanya seperti dulu. Aku tidur terpisah, beralasan lembur, menghindar sebisa mungkin. Tapi Bu Ratna bukan perempuan bodoh. Dia tahu, dan dia tak suka kehilangan kendali. Malam itu aku pulang lebih larut dari biasanya. Hotel sunyi. Lobi kosong. Langkahku terasa berat. Saat masuk ke kamar, lampu padam.
Hanya lilin menyala di sudut ruangan. "Reza, kamu kemana aja?" Suaranya muncul dari balik bayangan. Dingin. Berat. Aku menelan ludah. "Maaf, aku lembur." Dia mendekat. Wajahnya bukan lagi penuh manja, tapi tegang. Penuh amarah. Tangannya menggenggam kotak hitam kecil. "Aku tahu kamu mulai menyelidikiku, Reza. Dan aku benci pengkhianat." Aku mundur selangkah. "Enggak, Bu. Aku cuma..." Dia memotong. "Sudah terlalu banyak pria muda seperti kamu. Manis di awal, lalu menggali masa laluku dan mencoba kabur. Aku trauma, Reza. Aku pernah ditinggalkan semua orang. Maka sekarang, aku tak akan pernah ditinggalkan lagi." Aku mencoba kabur. Tapi pintu sudah terkunci. Saat aku membalikkan badan, sesuatu melayang ke arah wajahku. Kabut putih. Serbuk atau gas. Pandangan kabur. Tubuhku lemas. Semuanya menjadi gelap. Dan malam itu, menjadi malam terakhir yang bisa kuingat. Beberapa bulan kemudian, seorang resepsionis baru menggantikan posisiku. Tak ada lagi nama Reza di daftar karyawan. Ibuku pun tak pernah tahu bahwa aku pernah menikah. Bagi dunia, aku hanya anak yang menghilang. Dan Bu Ratna masih tersenyum setiap pagi di lobi hotel. Menyapa tamu-tamu dengan ramah. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Seolah semua suami-suami mudanya hanyalah ilusi. Dalam kisah kelam yang bersembunyi di balik dinding hotel berbintang itu. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.